Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita berbahagia bersama Ayahanda Haji Rusli, dan kita senang sekali dengan beliau hari ini bisa bertemu. Nah, mungkin pemirsa ingin kenal siapa beliau. Walaupun beliau di Kabupaten Banjar ini sudah dikenal, luar biasa dikenal. Tapi anak-anak muda mungkin, siapalah abah kita ini. Nah, kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kita ingin berkenal dengan beliau. Silakan Ayahanda memperkenalkan diri, siapa pian, lahir di mana, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu, dan mungkin ini ada diberikan porsi untuk wawancara dalam hal permasalahan pilkada tahun 2020 ini. Alhamdulillah, mungkin kalau di beliau apa sebagainya sudah kenal. Ya, kenal, tapi sosok Haji Rusli itu siapa? Ya. Nah, nama Haji Rusli, sekarang alamat di Jalan Mandiri 4, RT 15, RW 45, RT 45, RT 15. Nah, lahir di Jambuburung tanggal 12 Agustus 1958. Nah, karir selama Silanuan ya memang dulunya anak petani. Nah, artinya petani hasil sawah. Nah, dan sebagai ya petani karet. Nah, karir ya awal silahnya begawi di perusahaan PTP 18 Danau Salak sebagai karyawan lepas, bukan sebagai karyawan yang silahnya personel di sana, ya hanya harian. Nah, setelah itu menjabat sekretaris desa tahun 82, 87 kita menjabat kepala desa, 88 dilantik menjadi kepala desa, tanggal 11 kalau tidak salah bulan 12 1988 sampai 2003 akhir. Nah, setelah itu kita ya istilahnya samping sebagai kepala desa ya pengusaha ya kecil-kecilan, ada bergelut di bidang batubara. Nah, sampai sekarang, dan karir tadi 2004 melajat maju ke DPRD Kabupaten Banjar dari 2004 sampai 2014. Nah, jadi 3 periode di Kabupaten Banjar. Jadi permasalahan hasil unik apapun sudah kita alami, dan program pembangunan di Kabupaten Banjar silanya sudah tahu bagaimana sistemnya. Nah, kenapa sebabnya? Karena ya 4 bupati. Nah, iya, 2004 sampai 1 tahun Bupati Pak Rudi, 2005 disambung oleh Pak Heru Saleh sampai 2015. Nah, 2015 artinya disambung lagi oleh Kiai Khalilur Rahman. Jadi karir kita di Kabupaten Banjar itu 3 periode untuk menjadi anggota DPR dari 2004 sampai 2009. 2009 sampai 2014 itu jadi ketua DPR. Nah, setelah itu kiprah lagi kita sampai setelahnya 2004 sampai 2019 mencalon ke Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita masih didukung oleh masyarakat. Nah, jadi yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Banjar masih mempercayai kita untuk menjadi legislatif. Nah,
sesuai komitmen kita dalam hal ini untuk membangun benua itu bagaimana. Nah, permasalahan kita melihat bukan hasilnya yang terdulu kita tidak hasilnya menjalankan aktivitas sebagai bupati, tapi dalam hal ini pasti ada ya kekurangannya. Nah, justru itu kekurangannya inilah akan kita benahi ke depan. Bagaimana kita menata soal kelola, pertama dulu permasalahan infrastruktur, yang kedua permasalahan pendidikan, yang ketiga permasalahan kesehatan, yang keempat permasalahan OKM. Kenapa OKM itu perlu kita ambilkan? Karena kita pasar-pasar di Kabupaten Banjar ini cukup banyak, tapi ini harus kita angkat sebagian, mungkin kita tata dan hal ini supaya pasar itu menjadi pasar tradisional, pasar yang bersih. Nah, kenapa kita tidak bisa? Nah, jadi untuk mendorong dalam hal ini pendapatan masyarakat pedagang kecil yang mungkin kita utamakan, dan juga orang-orang yang hasilnya para ibu-ibu, bapak-bapak yang hasilnya mau ke pasar itu merasa nyaman. Nah, kenapa? Karena pasar itu bersih. Nah, justru itu kita harus tata soal kelola permasalahan OKM ini, dan juga permasalahan yang lain, permasalahan pertanian juga dalam hal ini kayak hasil pertanian kita kayak padi apa sebagainya. Nah, saat ini kan tidak diperhatikan dalam hal permasalahan pasarnya. Nah, ini kan harus kita berdayakan dalam ini untuk meningkatkan penghasilan petani itu, dan juga permasalahan hasil petani karet juga. Nah, kenapa kita harus cari peluang-peluang pasar ke luar? Karena ya selama ini kan dikelola hanya oleh tengkolak-tengkolak yang mungkin ya bisa ada sedikit dipermainkan dalam hal ini. Tapi dalam hal seperti itu kan, ini kan hanya broker-broker yang mungkin kayak di Banjarmasin, di mana-mana yang punya gudang pabrik ini apa sebagainya. Nah, ini apa sebabnya? Jadi sampai harga karet itu murah. Apakah permasalahannya pengolahannya? Nah, artinya kalau memang pengolahannya yang tidak baik, ini harus kita berikan arahan petani-petani itu supaya hasilnya memberikan hasil kualitas produk hasilnya karet itu supaya bagus. Sama dari asam cuka apa tuh yang anunya kan yang lebih kualitasnya, tapi harganya juga harus dijamin dalam ini. Nah, ini yang perlu kita pantau semuanya. Karena di Kabupaten Banjar petani karet itu mungkin 60%. Nah, petani hasilnya tanam padi juga. Nah, jadi buruh itu hanya sekitar mungkin 35% yang ini banyak petani-petani bagi kita. Nah, ini harapan kita ke depan dalam hal ini seperti pendidikan umum ini kan sudah ditunjang oleh pemerintah luar biasa dalam hal ini, tapi perlu juga kita hasilnya berdayakan juga yang termasuk honor ini apa sebagainya. Nah, ini dan juga pendidikan agama juga. Pendidikan agama ini sangat hasilnya luar biasa. Luar biasanya bukan luar biasa hasilnya lebih diangkat anunya, tapi ini luar biasa masalah honornya, tunjangannya apa sebagainya. Nah, ini harus kita berdayakan juga karena pemerintah sudah memberikan batasan dalam 1 bulan hanya 100.000 rupiah. Nah, ini tidak membadai dengan jasa-jasa dan hasil beliau. Nah, ini ke depan kita harus berdayakan juga bagaimana kita mengangkat dan kita mencarikan solusi dan keluarnya. Nah, yang selanjutnya dalam hal ini kan mungkin kayak dengan kesehatan. Nah, kesehatan ini kan ini ada berapa zona-zona yang mungkin ada pelayanan hasil Puskesmas yang biasa, ada pelayanan Puskesmas rawat nginap ini apa sebagainya. Nah, ini kan kita lihat dalam hal ini ada banyak kekurangan di segi pelayanan. Nah, ini harus kita terapkan bagaimana kita untuk menekan dalam hal untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini
Dan juga kita ada sekolah kayak Akbar, Akbid di Kabupaten Banjar ini. Nah ini kita berdayakan juga. Lulusan-lulusan itu harus kita cari yang orang yang mungkin dari Kabupaten Banjar. Nah itu harus kita berdayakan atau kita tampung, dalam hal ini ya dipekerjakan. Nah kita cari solusi juga, nah, kayak honor, tunjangan apa sebagainya. Nah yang selanjutnya permasalahan infrastruktur. Infrastruktur ini mungkin di desa-desa sudah diberikan anggaran bom desa apa sebagainya. Nah ini kan kita awasin bagaimana, dan harus kita sterilikan atau kita tingkatkan dalam hal pengelolaan dana desa ini. Jadi kalau memang ini kurang, bagaimana kita carikan solusinya supaya desa itu benar-benar bisa membangun dan bisa memberdayakan anggaran yang ada itu. Nah, supaya dirasakan oleh masyarakat di desa tersebut. Nah, jadi pemerintah bukan mengawasi hasil anunya, tapi mengawasi dalam hal peningkatan pekerjaannya. Nah, ini Soma daerahnya luas, tapi anggaran sedikit. Ini desanya sempit, sedikit, tapi anggarannya kan sama. Nah, ini harus kita cari solusinya nanti bagaimana ke depan. Nah, kalau kita istilahnya diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi kepala daerah Kabupaten Banjar ini. Nah, jadi dalam hal ini mungkin keinginan anak-anak muda dalam hal ini apa seumpamakan ini harus kita duduk bareng dalam hal ini, bagaimana kita harus bisa menerima masukan. Nah, kenapa? Sebab sekarang ini kan sudah modern. Nah, jadi peningkatan apa sebagainya, banyak anak-anak muda yang mungkin yang lebih tahu daripada yang tua. Kenapa? Karena dia menguasai segala bidang dalam hal kayak istilahnya program ini apa sebagainya yang lewat internet atau lihat YouTube apa sebagainya. Nah ini kan perlu kita berdayaan juga dalam hal ini. Kenapa? Sebab kalau tidak ada anak muda yang dalam hal ini, mungkin daerah ini tidak mungkin akan bisa. Pemerintah juga mulai dari pusat sampai provinsi dan daerah. Ini kan anak-anak muda yang menunjang dalam hal ini karir ini apa sebagainya. Nah ini mungkin gambaran dulu untuk hasilnya ke depan. Nah ini harus bisa kita sering kerjasama dalam hal untuk membangun daerah. Bukannya hasilnya Sombi bupati yang terpilih memberikan hasil kekuasaan ini, tidak. Ini dari rakyat, dari masyarakat, dari tokoh masyarakat dan para ulama dan para habaib yang mungkin dalam hal ini yang termasuk di wilayah Kabupaten Banjar. Nah, jadi gitu banyak perannya yang harus kita. Nah, bukan sila apa, hanya kemampuan kita. Dan juga ke depan silanya kan, ini kan kita kayak ASN, birokrasinya bagaimana kita tata yang baik dalam hal ini. Mungkin karena tanpa beliau itu tidak mungkin akan bisa maju. Nah, karena dialah yang dalam hal ini merencanakan ini apa sebagainya, walaupun kebijakan itu di tangan oleh kepala daerah. Tapi dalam hal ini kan dia sesuai dengan pengalaman dan kelola beliau masing-masing. Nah, itu mungkin dulu yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf dan ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman sudah kenal beliau, dan beliau lahir di Aluh-Aluh berarti. Ya, Jambu Burung. Nah, jadi beliau ini adalah orang Banjar, dan kita doakan, tadi beliau sudah di legislatif. Nah, mudah-mudahan nanti beliau ditakdirkan oleh Allah menjadi Bupati Kabupaten Banjar 2020-2025. Mudah-mudahan tadi visi yang beliau sampaikan tadi untuk kesejahteraan umat dan juga kebaikan Kabupaten Banjar yang Serambi Mekah ini menjadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kita tutup kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.